Wa qala alaihi salatu wassalamu man naha indal musibati kutibasmuhu fi diwanil munafikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang berteriak ketika dapat musibah, siapa-siapa yang meratap ketika dapat musibah, maka namanya akan dicatat di dalam anggota dewan orang munafik. Bukan dewan perwakilan rakyat, bukan, tapi dewan orang-orang munafik. Jadi kata Rasulullah, siapa-siapa yang berteriak, meratap ketika lagi dapat musibah, teriak dia, menjerit dia. Tuh, berarti kalau dia teriak, dia menjerit, ini menandakan bahwa dia tidak nerimain. Berarti dia melawan takdir dan ketentuan Allah. Nah, makanya kata Nabi, siapa yang berteriak ketika dapat musibah, maka namanya ditulis dalam anggota dewan orang munafik. Wa fiz zawajiri, di dalam kitab Az-Zawajir, qala ashabuna, berkata ashab kita Imam Syafi'i, wa ghairuhum, dan lainnya mereka ashabuna, wa yuta'akkadu, dan ditekankan, limani betulia bi musibatin bimayitin, kepada orang-orang yang terkena musibah seperti kematian, au fi nafsihi, atau kena musibah dalam dirinya, au ahlihi, atau kena musibah terkait dengan keluarganya, au malihi, atau kena musibah terkait dengan hartanya, wa in khaffat, sekalipun itu ringan, ayyuk sira, yaitu dia perbanyak, min qauli, daripada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diucapkan istirja, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah mereka kita dikembalikan. Ini istirja namanya. Jadi di dalam ya ashab Imam Syafi'i dan lainnya, ya mereka berpesan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, ditekankan, sangat dianjurkan kalau lagi dapat musibah. Musibah itu ya contohnya kematian, atau yang bukan kematian, menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, walaupun ringan. Walaupun musibah itu ringan sekali, maka suruh perbanyak membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti kesandung misalnya, ya kesandung aja tuh kita suruh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau nih listrik mati padam, lagi terang begini tiba-tiba padam, itu juga sama, ya musibah juga namanya. Nah, kita dianjurkan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesandung inna lillah, jangan dibilang emang siapa yang mati, jangan. Ya, jadi musibah itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya pada kematian saja, tetapi juga pada yang lain-lainnya. Ya, sekecil apapun itu musibah, kita dianjurkan untuk memperbanyak istirja. Saya baca di beberapa tafsir tuh Bapak Ibu Saudara, bahwa istirja itu memang hanya diperuntukkan buat kita umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad nggak ada kata-kata kalimat istirja, nggak ada. Seandainya ada, itu dulu ayahnya Nabi Allah Yusuf, ya Nabi Allah siapa? Nabi Yusuf ayahnya Nabi Yakub, ya Nabi Allah Yakub itu ketika mendengar berita dari anak-anaknya bahwasanya Yusuf itu dimakan serigala, ya maka yang pertama yang diucapkan pasti innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu belum diperkenalkan tuh kalimat istirja tersebut. Ya, jadi Nabi Allah Yakub belum mengucapkan istirja karena memang
ya itu belum diperkenalkan. Sama nabi-nabi yang lain pun begitu. Nah, ini istirja, kalimat yang istimewa yang diberikan hanya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya fabasyirhum tuh. Jadi berikan kabar gembira buat mereka orang-orang yang ketika dapat musibah, allazina iza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat pahala mereka, ganjaran pahalanya besar sekali dengan diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ingat kata Nabi, ya indas sadmatil ula. Tuh, jadi ketika dapat ya langsung dia bisa istirja. Itu namanya al musibah indas sadmatil ula. Ya, kalau udah lama-lama baru baca istirja, ya itu udah beda. Ya, jadi langsung spontanitas, nggak ada lagi yang diucapkan ya kecuali istirja dia. Ajaroni fi musibati, kalau ada orang dapat musibah baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bentuknya apapun juga, sekecil apapun juga, ajaroni fi musibati, maka nanti Allah akan berikan ganjaran kepada saya di dalam musibah saya. Wa ahlapli khairan minha, dan Allah akan ganti yang lebih bagus buat saya daripada musibah tersebut. Li khabari muslimin, ini karena ada hadis riwayat Imam Muslim. Inna man qala dzalika, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ajarahullah, maka Allah akan berikan ganjaran pahala buat orang tadi. Wa ahlafalahu khairan minha, dan Allah akan gantikan yang lebih bagus dari musibah tersebut. Wali annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada, telah menjanjikan siapa Allah, man qala, kepada, yaitu orang yang mengucapkan zalika, kalimat istirja tersebut, bi anna alaihim, sesungguhnya nanti mereka orang yang kena musibah mengucapkan istirja, sholawatin mir rabbihim, dapat ampunan dari Tuhannya, warahmatan, dan juga dapat rahmat kasih sayang. Bi anna alaihim sholawatin mir rabbihim warahmatan. Jadi di samping mereka akan mendapatkan ampunan, dan juga mereka akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa annahumul muhtadun, dan sesungguhnya mereka nanti akan dikasih petunjuk, ai lit tarji'i, yaitu bagi orang yang tarji', yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang langsung dia serahkan dan dikembalikan semuanya kepada Allah. Aulil jannati, atau mereka nanti akan mendapatkan surga, wassawabi, dan juga mereka akan mendapatkan ganjaran pahala. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sautani mal'unani fid dunya wal akhirati, mizmarun inda ni'matin, ay zamar bil mizmari inda hadisi sururin, warannatun bitasdidin nuni, ay sayhatun inda musibatin. Rawahul Bazzaru an Anasin bi isnadin sahihin. Artinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, ada dua suara yang dilaknat baik di dunia maupun di akhirat. Ada dua suara, ini tolong diperhatiin, hadis ini sahih, Anas bin Malik yang meriwayatkannya. Ada dua suara yang dilaknat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, mizmarun inda ni'matin,
Yang pertama seruling ketika dapat nikmat. Suara seruling atau kata kita suara suling, ya, suara suling ketika dapat nikmat. Jadi seruling nih nggak boleh. Ya. Jadi mizmar inda nikmat. Kalau dapat nikmat nyuling dah dia. Nah, itu ya suara yang dilaknat. Yang menurut hadis ini. Nah, seperti itu. Jadi suling ketika dapat nikmat. Artinya zamarok, dia meniup seruling bil mizmari, dengan seruling, dengan suling, indah hadisin suruling, ketika mendapatkan nikmat kebahagiaan. Tuh, jadi lagi bahagia, seneng banget, dinyuling. Nah, ini mizmar, ya, mizmar. Ya, pokoknya suling agak boleh ya. Iya, termasuk. Makanya hadroh pun dipilih-pilih ya alatnya. Jangan kita udah ngikutin modern ya itu. Makanya ada satu Habib yang marah banget kalau hadroh di masjid tapi modelnya ada sulingnya dan lain dan sebagainya. Ada tuh yang mengharamkan, nggak boleh. Nah begitu. Tapi kalau hadroh yang masih tradisional, belum ditambah-tambah dengan alat-alat yang macam-macam tuh, nah itu masih dibolehkan lah. Makanya ada nanti ya masih beda pendapat hadroh tuh. Hadroh kalau ya diperdengarkannya, dimainkannya di dalam masjid, ya itu ada yang udah mengharamkan aja. Ada, tapi ada juga yang membolehkan. Nah kalau yang model udah pakai suling, alat-alat seperti itu udah mizmarus syayatin, ya itu udah nggak boleh dah. Ya makanya kita tuh anak-anak hadroh kita kalau bisa yang ya, terlalu modernnya jangan dah gitu. Jadi seperti suling dan lain sebagainya. Karena memang suling ini ya di kitab Kifayatul Ahyar aja kalau saya baca itu termasuk emang ya itu nggak boleh. Nah seperti itu. Jadi di sini dibilang mizmarun inda ni'matin. Ya, jadi mizmar itu artinya seluling ditiup ketika dapat nikmat. Tuh, ai zamarok bil mizmar. Ya, jadi itu meniup seruling ya dengan ya seruling. Indah hadisi sururin, ketika lagi dapat kenikmatan dan kebahagiaan. Itu yang pertama ya. Ada lagi suara yang satu lagi apa? Waronnatun, dan menjerit. Bitasdidin nuni, nunnya ditasdidkan. Ai sayhatun, ronnah artinya sayhah, ya, menjerit inda musibatin, ketika dapat musibah. Tuh, jadi ketika dapat nikmat niup suling, ketika dapat musibah jerit-jerit. Nah itu dua suaranya dilaknat baik di dunia maupun di akhirat. Rawahul Bazzar, hadis ini riwayat Imam Bazzar an Anasin, daripada sahabat Anas bin Malik, bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaqa biyadihi jaiban, siapa-siapa yang merobek-robek dengan tangannya jaiban, kerah bajunya. Jaib itu wahwa, kata Imam Nawawi, jaib adalah ma yanfatihu minal qamisi ala sadri, sesuatu yang terbuka ya dari bentuk gamis ya adanya di dadanya. Jadi orang kalau mau pakai biasanya dari situ tuh. Ya, jadi dia mau masukkan ke badannya, nah itu dari ya apa? Dari jaibnya. Ya, itu jaib istilahnya. Kerah baju. Kalau baju gamis kan ya salah satu caranya dari situ memasukkannya. Ya, jadi langsung dibuka, ada kancingnya, ya kemudian dimasukkan dari kepalanya terus. Ya, itulah yang disebut dengan ya jaib. Nah, itu kerah baju yang ada di gamis. Nah, itu disobek-sobek tuh. Siapa yang menyobek-nyobek ya jaibnya, kerah bajunya pakai tangannya. Au khodasha khodan, atau dia mencakar-cakar pipinya.
Khadasya itu artinya ai jarahahu bil azpari, melukainya dengan kuku-kuku. Ya, artinya kan mencakar-cakar pipinya, ya dilukain dengan kukunya sendiri. Nah, itu namanya mencakar. Makanya sunnahnya kuku kalau bisa dipotong. Ya, jadi nggak bisa mencakar. Kenapa? Karena kukunya dipotong. Di dalam kitab Ihya, ya buah karya daripada Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, itu sunnahnya kalau kita menggunting kuku pada hari Kamis sore ba'da asar. Tuh, kalau memang kita kelupaan masih diperpanjang terus sampai hari Jumat. Ya, sampai hari Jumat masih sunnah tuh motong ya kuku yang ada di tangan maupun yang ada di kaki. Kaifiatnya juga ada di situ. Bahkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, buah karya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu pun dijelaskan ya, cara menggunting kuku ala sunnah Rasulullah sesuai yang diajarkan ya sama Nabi. Ya, itu dulu pernah saya sudah ya praktekkan tuh. Ya, waktu lagi baca kitab Risalatul Mu'awanah dulu di At-Tahiri, kita pernah baca juga kitab Risalatul Mu'awanah pada bulan Ramadan dan udah hatam. Ya, sudah hatam. Sekarang hari Sabtu ibu-ibu lagi baca kitab Risalatul Mu'awanah juga. Nah, itu di situ ada tuh cara menggunting kuku ya sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada orang lagi dapat musibah, dicakar-cakar tuh pipinya, audorobahu, atau ditampar-tamparnya, ail khaddahu, ail khadd, yaitu pipinya ditampar-tampar, bisa dicakar, bisa ditampar. Aunaha indal musibati, atau dia berteriak ketika dapat musibah, karena ausian lillahi wa rasulihi, maka itu dia udah maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasul, berarti berdosa. Karena maksiat dosa. Ada orang merobek-robek kerah bajunya saat dapat musibah, atau mencakar-cakar pipinya, atau menampar-nampar pipinya, atau berteriak. Nah, maka itu udah termasuk yang maksiat yang dilakukan. Berarti dia udah melawan Allah, melawan Rasulullah ya, karena dia tidak nerimain musibah yang sudah diberikan. Padahal kita nggak punya kekuatan apa-apa. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang Allah nggak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, seperti itu. Wa fi riwayat Ibnu Majah, di dalam riwayat Imam Ibnu Majah ya. Kemudian wa Ibnu Hibban, juga riwayat Imam Ibnu Hibban, an Abi Umamah, yang riwayat ini dari Abi Umamah, la'anallahul khamisata wajhaha wasyaqata jaibaha. Allah melaknat kepada perempuan yang yaitu mencakar-cakar mukanya dan juga termasuk merobek-robek kerah bajunya, wadda'iyata bil waili wassabur, dan juga yang memanggil-manggil dengan kalimat celaka dan binasa. Artinya wazalika, dan yang demikian itu kaqauliha, seperti perkataannya perempuan, ya huzni wa ya halaki, aduh aku celaka, aduh aku binasa. Itu yang dimaksud dengan wail wassabur. Aduh celaka saya, aduh hancur saya. Itu nggak boleh itu. Ya, jadi kalimat-kalimat tersebut yang seperti itu nggak boleh. Ya, makanya kita bilangnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja udah kalimat istirja yang paling bagus ya sebagai umat Nabi Muhammad yang diajarkan. Ya, jangan kalimat-kalimat yang lain. Nah, ini yang dimaksud ya huzni wa ya halaki, fal wailu al huznu was saburu al halaku.
Jadi wail itu maksudnya ya duka cita. Sabur artinya kebinasaan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tatroha sya'ra ra'siha indal musibati. Tidak halal bagi orang perempuan, artinya tidak boleh. Tidak halal bagi orang perempuan ya mencabut-cabut rambut yang ada di kepalanya. Ya, jadi dijambak-jambak rambutnya, ditarik-tarik tuh rambutnya, dicabut-cabut itu rambutnya yang ada di kepala ketika lagi dapat musibah. Nggak boleh. Ya. Fa in torohat, kalau dia terpaksa ditarik-tarik, dicabut-cabut, ya itu sya'ra ra'siha, rambut yang ada di kepalanya itu perempuan. Kataballahu laha bikulli sya'ratin, maka Allah akan tulis kepada itu orang perempuan di setiap satu helai rambutnya yang dijambak-jambak, yang dicabut-cabut, hayatan, yaitu satu ekor ular, ala a'doiha, yang nanti akan ya diberikan kepada anggotanya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Masya Allah, satu helai rambut ya nanti gantinya ular. Ya, lah ada berapa helai rambutnya itu? Ya, berarti ular mulu yang diserahkan untuk menyiksa itu perempuan karena dapat musibah dikagak nerimain. Wa kanat, dan adalah itu orang perempuan, mimman asallaha, termasuk daripada orang yang maksiat ya kepada Allah, wa la'anahallahu, dan Allah akan melaknat itu perempuan, wal malaikatu, juga malaikat akan melaknatnya, wal anbiya'u, dan para nabi-nabi, wan nasu ajma'un, dan manusia semuanya. Wa fi riwayatin lin Nasa'i, dan di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, an Abi Musa al-Asy'ari, yang riwayat ini datangnya dari Abi Musa al-Asy'ari, bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih. Laisa minna man salaqa wala man halaqa wala man kharaqa. Laisa minna, tidak dikategorikan, tidak dikelompokkan, minna, dari kami umat Nabi Muhammad maksudnya. Jadi laisa minna, isim laisanya belum ada. Laisa minna, tidaklah dia, kita ya dikelompokkan ya, dari umat Nabi Muhammad. Siapa? Man. Nah ini isim laisanya. Man salaqa, orang yang berteriak pada saat lagi kena musibah, dia teriak. Abad musibah dia teriak. Ya, itu laisa minna. Orang yang begitu tuh tidak digolongkan kelompok kami, kata Nabi. Yang kedua, walaman halaqa, tidak dikelompokkan umat kami juga ketika dapat musibah. Man halaqa, dia gunting rambutnya, dicukur rambutnya. Perempuan kagak biasa cukur rambut, dicukur rambutnya. Ya, itu enggak boleh. Walaman kharaqa, dan juga ya orang-orang yang merobek-robek ya kerah bajunya. Artinya laisa min ahli sunnatina, dia itu bukan termasuk sunnah kami yang melaksanakan ya sunnah kami. Man rafa'ah, orang yang mengangkat sautahu, suaranya, fil musibati, pada saat dapat musibah. Dia teriak pada saat dapat musibah. Bil bukai, yaitu dengan cara menangis, dia teriak-teriak nangisnya. Wan nauhi, dan meratap. Wala man halaqa sya'rahu, dan juga tidak termasuk orang yang mencukur rambutnya, fil musibati, pada saat lagi dapat musibah. Wala man kharaqa thawbahu jaz'an, dan juga tidak termasuk orang yang merobek-robek kerah bajunya karena berkeluh kesah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, tidak dikategorikan golongan kami,
ai min ahli torikina, dia tidak termasuk torikat ahli jalan kami, kelompok kami. Siapa yang tidak dimasukkan dari golongan Nabi Muhammad? Man latomal khududa, orang-orang yang menampar-nampar pipinya, ai indal musibati, ketika dapat musibah. Jadi kalau kita dapat musibah kita tampar-tampar pipi kita, nggak boleh. Ya, itu tandanya satu, ya kinayah kita enggak nerimain itu musibah. Wa khussa al khaddu, dan dikhususkan kenapa itu disebut pipinya yang disebut, ditampar pipinya, kenapa bukan yang lain? Khad bizalika, dengan hal tersebut, likaunihil ghaliba bizalika, karena itu umumnya begitu, kebiasaannya begitu. Orang kalau lagi dapat musibah ada rasa kecewa, pipinya ditampar-tampar. Ya, pipinya ditampar-tampar. Itu biasanya ditunjukkan dengan perbuatan tersebut. Tapi kalau ada cara yang lain sebagai salah satu bentuk kekecewaan juga, sama, dikias begitu. Umumnya begitu. Orang kalau lagi kecewa, ya dapat musibah kecewa, pipinya ditampar-tampar. Ya. Itu umumnya, makanya disebut sama Nabi man latomal khudud. Nah sekarang kalau ada kebiasaan yang lain sebagai salah satu bukti dia juga ya kecewa, enggak nerimain, ya sama, enggak boleh juga. Nah seperti itu. Nah ini yang dimaksud likaunihil ghaliba bizalika, karena umumnya seperti itu. Wa illa, kalau seandainya tidak, padoroba baqiyatal badani, maka mukul-mukul ya badan yang lainnya, sisa daripada pipi, yang mana aja, palanya dipukul-pukul atau apa aja, ya dakhilun, maka itu masuk. Ya, atau kita baca wa illa padorbu baqiyatil badani dakhilun, jadi khobar aja. Ya, jadi padarbu baqiyatil badani, maka memukul-mukul sisa-sisa badan selain daripada tangan, kan masih banyak tuh, yaitu namanya baqiyah. Ya, baqiyahnya bisa kepala, bisa perut, bisa dada. Ada orang dadanya dipukul-pukul sebagai salah satu bentuk kekecewaan. Dakhilun, itu masuk fizalika, pada yang demikian itu. Kaza afadal Azizi, demikian itu dijelaskan oleh Imam Al-Azizi. Wasaqal juyuba, dan juga orang yang merobek-robek kerah bajunya. Al-juyub itu jam'u jaibin, bentuk jamak daripada jaib. Wa huwa ma yaftahu minal qamisi, sesuatu yang terbuka dari gamis, liyadkhula fihi ar-ra'su li lubsihi, supaya kepalanya nanti dimasukkan dari situ, li lubsihi, untuk dipakainya. Kan orang kalau pakai gamis begitu biasanya. Wa jam'ul khududi wal juyubi bi'tibari iradatil jam'i litaghliz, bermula menggunakan jamak, lapasnya jadi khudud bukan khodun, juyub bukan jaibun. Jadi dalam hadis itu menggunakan lapas jamak, khudud sama juyub, itu bi'tibari iradatil jam'i, yang diiktibar keinginannya menggunakan jamak, litaghliz, karena ada rasa memberatkan, ya taghliz namanya. Wada'a bidakwal jahiliyati, begitu juga yang nyebut-nyebut dengan sebutan orang-orang jahiliyah, nggak boleh juga, nggak termasuk ya umat Nabi Muhammad. Kalau dapat musibah dinyebut-nyebut yang pernah disebut orang-orang jahiliyah sebagai salah satu bentuk kekecewaan. Wahia jahiliyah itu zamanul patroti, zaman patroh, jadi qoblal Islam. Ya, jadi artinya sebelum datang Islam itu, Islam dakwah belum ada. Nah itu namanya zaman patroh, jahiliyah namanya. Ainada, ia manggil-manggil, bimisli nidaihim, seperti panggilan-panggilan mereka. Nahwa, seumpama, wa kahfah, wa jabalah, wa sanadah. Nah ini panggilan-panggilan yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah ketika dia dapat musibah ini.
wa kahfah, aduh pelindung saya, wa jabalah, sama nih artinya, pelindung juga, wa sanadah, sandaran saya, pelindung juga. Tuh, jadi dia bilang begitu. Jadi dia lupa sama Allah. Yang kemarin saya sudah sampaikan, padahal yang memberikan rezeki, yang bisa memberikan perlindungan sebagai bentuk sandaran dalam hidup dan kehidupan kita bukan siapa-siapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah rahasianya kenapa Nabi Muhammad itu pada waktu lahir orang tuanya udah nggak ada. Supaya menunjukkan tuh Nabi Muhammad benar-benar yang didik Allah, yang jagain Allah, yang pelihara Allah. Ya, jadi sejak kecil ayahnya udah nggak ada. Nggak lama ibunya meninggal. Terus kakeknya, terus berturut-turut. Ya, jadi benar-benar memang ya yang didik, yang melindungi, yang memberikan segalanya itu Allah. Nah, kita juga begitu. Ya, jadi ketika ada orang meninggal dunia, ya kemudian kita sampai-sampai mengucapkan kalimat-kalimat, waduh gimana, siapa yang melindungi saya, siapa buat sandaran saya. Nah, padahal Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kan jelas-jelas itu. Yang menjamin rezeki itu Allah. Bos kita meninggal, wah kalang kabut dia. Waduh gimana nih bos meninggal nih. Duh habis dah nih, hancur dah nih kehidupan saya. Nah jangan. Ya, kita punya Tuhan Allah. Ya, nanti ada aja sumbernya ada. Nah seperti itu. Jadi jangan seperti orang-orang jahiliyah. Ya, dibilang begitu, wa kahfah, wa jabalah, wa sanadah. Nah itu nggak boleh. Ini hadis rawahu Ahmad. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wasyaikhani, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa Tirmizi, wa Nasai, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasai, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. An Ibni Mas'udin, yang riwayat ini datangnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Walaisal muradu bihadzal hadisi, dan tidaklah yang dimaksud dengan hadis ini ikhraja man fa'ala dzalika minad dini, dikeluarkan orang yang melakukan itu dari agama. Ya, ada yang punya pendapat yang lebih bijak. Yang dimaksud dengan laisa minna bukan berarti yang dimaksud di hadis ini dia dikeluarkan sama sekali gara-gara melakukan hal itu dari agama Islam. Jadi laisa minna itu adalah salah satu bentuk omelan Nabi Muhammad. Ya, itu begitu. Bukan berarti benar-benar dikeluarkan dia. Ada yang punya pendapat begitu. Karena begitu kerasnya larangan tadi, sampai-sampai siapa yang melakukan hal itu nanti tidak dikelompokkan sebagai golongan kami, tidak dikelompokkan sebagai umat kami. Bukan berarti benar-benar dia dikeluarkan dari agama Islam. Bukan. Itu hanya peringatan keras. Itu ada yang punya pendapat begitu. Jadi ini bijak banget ini. Bijak sekali. Sebab nanti memang ada pendapat yang menyatakan laisa minna, dia udah dikeluarkan. Enggak masuk dalam umat Nabi Muhammad. Tidak dikeluarkan, ya artinya dia tidak dimasukkan dalam agama Islam. Nah, itu kelompok yang lebih keras. Tapi yang bijak ini nih. Walaisal muradu bihadzal hadisi ikhraja man fa'ala dzalika minad din. Tidaklah yang dimaksud dengan hadis ini dikeluarkan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi di atas zalika. Ya, kalau kita ngaji di Jawa tuh zalika mengkonon mazkur. Nah, begitu. Ya, zalika tuh musyar ilainya yang tadi tuh. Ya, seperti latomal hudud, ya syaqal juyub, da'a bidakwal jahiliyah. Nah itu musyar ilainya namanya. Ya man fa'ala dzalika. Makanya kalau ngaji di Jawa tuh Pak, ya itu domir-domirnya ya harus tahu tuh. Ya enak ngaji di Jawa tuh sebenarnya. Ya begitu. Jadi terbiasa domirnya dikembalikan kemana. Ya dulu saya waktu ngaji sama orang tua saya Walid. Ya itu ditanyain banget itu. Ini domirnya marja, domirnya kemana?
Ternyata pas banget saya ngaji di Jawa, oh begitu. Karena kita udah terbiasa diajarin sama orang tua, marja domir kemana. Jadi ngaji di Jawa udah enak. Ini kembalinya kemana. Apalagi baca kitab Fathul Mu'in itu Bapak Saudara. Itu domirnya kembalinya jauh-jauh kemana-mana itu. Nah seperti itu. Zalikanya musyari'ilahnya ya kemana itu. Ya seperti itu. Kalau kiai di Jawa, kalau yang ya kagak mau repot-repot udah mengkonon mazkur. Nah begitu aja. Ya, yang di atas sana. Jadi ini ya terkait dengan marja domir. Ya, jadi marja domir itu mesti tahu persis kembalinya kemana nih. Ini pulangnya ya kemana? Hu, ha, hum itu kemana? Nah, zalika musyar ilainya kemana? Nah, itu tuh penting supaya kita bisa paham isi daripada kitab tersebut. Jadi ikhraju man fa'ala zalika minad din. Jadi dikeluarkan. Enggak begitu maksudnya. Tetap aja dia masih dalam agama Islam. Cuma kenapa peringatannya laisa minna? Karena itu perbuatan yang sangat berat. Kalau bisa jangan dikerjain. Tuh. Jadi larangannya berat banget. Ya, keras. Sampai-sampai dibilang laisa minna. Walakin akan tetapi faidatu qaulihi laisa minna. Ini kata Imam Nawawi ya. Akan tetapi faidah menyebutkan kata-kata laisa minna al-mubalaghatu fir rad'i anil wuqu'i. Itu begitu kata Imam Nawawi. Al-mubalaghatu fil rad'i anil wuqu'i, peringatan keras tuh mubalaghah artinya begitu tuh. Ya, roda peringatan keras, jangan sampai dia terjerumus, jangan sampai dia melakukan fi misli zalik terhadap perbuatan-perbuatan di atas itu. Ya, jangan sampai itu kalau lagi dapat musibah nampar-nampar pipi, jangan sampai lagi dapat musibah menyobek-nyobek kerah baju. Ya, nah itu jangan itu dikerjain. Ya, teriak-teriak. Nah itu jadi peringatan keras, jangan melakukan hal tersebut. Kama yaqulur rajulu liwaladihi, sebagaimana seorang berkata kepada anaknya. Sama aja orang tua berkata kepada anaknya. Ya misalnya kata orang tua, udah lu jangan pulang lagi. Iya, bukan berarti jangan pulang, bener-bener gitu. Anak kagak pulang, besok dicariin sama orang tuanya. Udah dah lu jangan pulang lagi dah. Ya pegel banget gua dah. Nah begitu. Itu kata-kata itu karena dia memperingatkan jangan melakukan hal itu. Ya, bukan berarti oh gua gak disuruh pulang lagi. Anaknya benar-benar banget kagak pulang. Ya, akhirnya orang tuanya repot. Nah seperti itu. Itulah contohnya bagaimana ketika orang tua ya lagi ngomelin anaknya. Itu cuma di mulut doang, di hati mah kagak. Ya orang tua tuh ya walaupun bagaimana sayang banget sama anaknya. Ya saat itu dia lagi marah, cuma di mulut doang. Gue udah kagak sanggup dah, lu pergi aja dah dari sini. Ya dipergi bener ya ditangisin oleh besok. Nah begitu. Ini yang dimaksud. Ya jadi ya al mubalaghah fir rada anil wuku fi misli dzalik. Ya, jadi kama yaqulur rajulu liwaladi, seperti seseorang berkata kepada anaknya inda mu'atabatihi, ketika lagi diomelin. Ya, jadi dibilang begini, lastu minka ya walasta minni. Kata orang tua udah pegel banget kali begitu dibilang. Ya, lastu minka, udahlah saya enggak masuk dari kelompok kamu, dan ya kamu walasta minni, bukan kelompok saya. Ya udah, kamu bukan keluarga saya. Ya, engkau bukan keluarga saya bukan keluarga engkau. Nah begitu, udah lu pergi aja. Kalau kata orang kita begitu, lu pergi udah. Ya, lu jangan injak lagi nih rumah. Nah begitu. Itu cuma sekedar ngomong doang, bukan bener-bener. Nah begitu. Habis di ngomong juga 5 menit dilupa. Tuh orang tua kadang-kadang begitu. Ya, jadi cuma sekedar ngomelin. Ya, karena dia udah terlalu pegel sehingga terlontar tuh ucapan seperti itu. Lastu minka walasta minni. Nah, begitu. Ai artinya ma anta ala tariqati, engkau bukan di jalan saya. Nah, begitu.
Wakila dikatakan al makna bermula artinya laisa ala dinina al kamil. Nah, ada bilang begitu. Jadi laisa ala dinina, bukanlah ya dia itu di atas agama kami al kamili yang sempurna. Tuh, karena dia melakukan hal-hal itu sehingga dibilang laisa minna, dia tidak mengikuti ajaran kami secara sempurna. Masuk sih tetap kelompok kami, tetap agamanya Islam, cuma dia tidak melaksanakan agama syariat agama secara sempurna. Wa ka'anna sababa, seakan-akan tuh sebab bizalika pada yang demikian itu matadammanahu zalika min adamir ridho bil qada'i. Seakan-akan sebab yang dilakukan itu maksudnya tersimpul di situ apa? Dia tidak redho, dia tidak nerimain dengan ketentuan Allah. Musibah itu kan dari Allah. Kalau dia melakukan hal-hal tersebut berarti sepertinya dia tidak nerimain. Tuh adamur ridho bil qada. Kita nggak boleh nggak nerimain apa yang sudah ditentukan. Makanya rukun iman yang keenam ini yang paling susah ini. Ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, kepada hari akhir. Nah, yang keenam, ya percaya bil qadari, ya khairihi wa syarrihi. Jadi kita harus percaya dengan takdir, qadarullah, ketentuan Allah. Nah, ketentuan Allah ada dua, ada khairihi wa syarrihi, yang baik dan juga yang tidak baik. Itu begitu. Makanya yang paling bagus upawwidu amri ilallah. Saya serahkan semua urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling hebat begitu. Makanya orang-orang yang udah arif billah, ya, dia kalau beramal kagak minta apa-apa udah. Mintanya cuma ridho Allah. Kita kalau sholat duha tujuannya supaya rezekinya lancar, belum ikhlas banget itu. Ikhlasnya tingkatannya yang paling rendah. Gitu. Ente ngapa sholat duha? Supaya rezeki saya berberkah. Nah, itu tuh belum tuh. Ya, kalau orang-orang yang udah tingkatannya ini minta ridho Allah. Tuh, dapat ridho Allah. Udah begitu. Baca selawat juga begitu. Kita baca selawat jangan pengen dapat rezeki. Ya, baca selawat supaya rezekinya ya banyak. Ya, ada tuh. Seperti Buya Ar-Razi bilang kalau ada orang selawat mintanya rezeki, rendah sekali nilai selawat itu. Ya, baca selawat banyakin. Udah, yang penting ya minta supaya dapat syafaat dari Rasulullah. Bukan ya patokannya rezeki, rezeki mah kecil. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau kita baca kitab tuh ada ya yang paling tinggi mintanya ridho Allah. Ya, udah, yang penting dapat ridho dari Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz dzanbil azimi. Tuh, ya, jadi ada tingkatan-tingkatan tuh ikhlas juga. Ada tingkatan yang ketiga, ada tingkatan yang kedua, ada tingkatan yang ya pertama. Ya, yang dia enggak berharap apa-apa. Ya, dari apa yang dikerjakan. Sebab nanti takutnya kita kecewa. Kita baca selawat pengen dapat rezeki, ternyata udah selawat banyak banget, rezeki masih susah aja. Kecewa dah akhirnya kita. Ya, gua udah banyak banget baca selawat kagak dapat rezeki. Lah ente ya baca selawatnya mintanya rezeki. Tuh begitu. Jadi nanti takut ada dapat kekecewaan. Begitu. Coba kalau ente baca aja, udah, yang penting gua baca, semuanya keserahin kepada Allah. Tapi insya Allah itu ada makna yang sangat dahsyat dari bacaan selawat tadi. Nah, seperti itu. Cuma jangan berharap itu. Takutnya kita kalau udah berharap nggak dikasih, kecewa. Itu doang. Kalau kita udah kecewa, gimana? Nah, seperti itu. Jadi jangan. Ya. Jadi matadammanahu zalika min adamir ridho bil qada. Jadi orang tadi itu melakukan hal-hal tersebut, ya bisa diambil kesimpulan dia kagak redho dengan ketentuan Allah. Ya. Nah, makanya dibilang laisa minna, seperti itu. Waruya fil hadisi, kemudian diriwayatkan di dalam hadis, man asobathu musibatun, siapa yang tertimpa musibah, fa kharaqa 'alaiha sauban, maka dirobek-robek
kerah bajunya, au latama khaddan, atau dia tampar-tampar pipinya, au saqqa jaiban, atau dia robek-robek kerah bajunya, au nata pesakron, atau dia cabut rambutnya, dijambak, dicabut-cabut rambutnya, maka annama akhaza rumhan, maka seakan-akan dia mengambil satu tombak, yuridu ayyuhariba bihi rabbahu, yang dia ingin memerangi Allah Subhanahu wa taala. Allah mau dilawan, bagaimana? Ya, diambil tombak mau berperang, melawan siapa? Ngelawan Allah. Nah, itu kan Masya Allah, nggak ada apa-apanya kita. Kita dapat musibah, lalu kita melakukan hal itu, nampar-nampar pipi, ya, atau kita berteriak, atau kita mencabut-cabut rambut kita, itu seakan-akan kita ngambil tombak, lalu kita akan berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ngelawan Allah, mampu kita? Ya, nggak bisa. Kita adalah hamba Allah yang dhaif, nggak punya kekuatan sama sekali. Intaha, ya, selesailah ya apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Nanti baru al-babul arba'un fi fadilatis sabri indal musibah. Ya, ini bab yang ke-40, bab yang terakhir. Ya, insyaallah kita nanti hari Sabtu kita hatamkan. Ya, kita hatamkan di kitab hari Sabtu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat dan panjang umur ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sholatan tansharihu bihas sudur wa tahun bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.